Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Naya Amin Zaini, SH.MH. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi, Ungaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam bidang pengajaran ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Di antara lain, 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Capaian pembelajaran. 3. Materi pembelajaran. 4. Metode pembelajaran. 5. Indikator penilaian. 6. Video pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah HAM Sipil Politik yang memiliki bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib di dalam program studi Magister Ilmu Hukum. Sebagai bagian dari kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum, mata kuliah HAM Sipil Politik ini membahas tentang istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan HAM Sipil Politik. Kompetensi HAM Sipil Politik yaitu mencangkup HAM Sipil Politik yang diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. HAM Sipil Politik dalam bidang demokrasi, HAM Sipil Politik dalam bidang pemilihan kepala daerah, HAM Sipil Politik dalam bidang pemilihan umum, HAM Sipil Politik dalam bidang perlindungan hak bagi rakyat. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik di Indonesia. Hal ini agar memberikan keseimbangan, kontrol kekuasaan oleh rakyat sipil dalam proses demokratisasi yang disinari oleh nilai Pancasila. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan HAM Sipil Politik di Indonesia. 2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang hubungan HAM Sipil Politik dengan HAM Ekonomi Sosial Budaya. 3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian asas-asas HAM Sipil Politik. 4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang HAM Sipil Politik dalam demokrasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran saya menerapkan 2 metode pembelajaran, yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi. Dalam metode pembelajaran ceramah, saya akan selalu menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan materi HAM Sipil Politik. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan melakukan diskusi serta case study HAM Sipil Politik. Dirasa sudah cukup pertanyaan dari mahasiswa, saya akan memberikan kesimpulan serta umpan balik kepada mahasiswa. Sedangkan pembelajaran dengan metode diskusi sebagai bahan diskusi mahasiswa diharuskan untuk mengusung dan mengangkat tema terkait case study HAM Sipil Politik dalam bidang pilkada dan pemilu yang sedang terjadi saat ini.
Dan dalam diskusi tersebut, mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan pikiran terkait dengan tema diskusi, dan saya selaku dosen berperan sebagai fasilitator dan pemandu diskusi dan memberikan umpan balik, sehingga pembelajaran dengan metode ini bisa problem solving dengan legal critical thinking. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran, saya berpedoman kepada rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya rancang dan disetujui oleh universitas. Khususnya tentang mata kuliah HAM Sipil Politik yang saya ampu, yang terdiri dari yang pertama, pengertian HAM Sipil Politik, yang kedua, hubungan HAM Sipil Politik dengan HAM Ekosop, yang ketiga, cangkupan HAM, yang keempat, mempelajari subjek dan objek HAM Sipil Politik dalam konstitusi, yang kelima, membahas derivasi HAM Sipil Politik, yang keenam, membahas HAM Sipil Politik dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketujuh, membahas HAM Sipil Politik dalam pilkada dan pemilu di Indonesia, yang kedelapan, membahas konsep HAM Sipil Politik sebagai negative right dan HAM Ekosop sebagai positive rights. Yang kesembilan, membahas tentang lembaga negara yang membidangi HAM Sipil Politik dalam pilkada dan pemilu. Yang sepuluh, membahas tentang derogable right dan non-derogable right. Yang ke-11, membahas HAM Sipil Politik dalam pelaksanaan tahapan dan pengawasan pilkada dan pemilu di Indonesia. Yang ke-12, membahas tentang human right dengan basic right atau hak dasar. Yang ke-13, membahas tentang karakteristik HAM Sipil Politik di negara hukum Pancasila. Yang ke-14, mempelajari penegakan HAM Sipil Politik untuk pemajuan, perlindungan, dan penghormatan. Yang kelima adalah tentang indikator penilaian. Dalam indikator penilaian ini, saya menggunakan 4 standar penilaian. 1. Kehadiran dengan bobot 20%. 2. Tugas dengan bobot 20%. 3. UTS dengan bobot 30%. Dan keempat, UAS dengan bobot 30%. Dalam pemberian nilai untuk mahasiswa, saya selalu mempertimbangkan 2 hal, yaitu 1. Soft skill. Soft skill adalah meliputi sikap dan keaktifan mahasiswa di dalam proses perkuliahan. Yang kedua adalah hard skill. Hard skill adalah meliputi kehadiran, tugas, dan UAS. Dan selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran mata kuliah HAM Sipil Politik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini. Kita semuanya diberi banyak nikmat, sehat, kuat, sempat, semangat dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Yang saya banggakan dan yang saya sayangi, mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah saya ini, hukum dan HAM Sipil Politik yang sudah diambilnya. Pada kesempatan hari ini nanti saya akan memberikan pembelajaran terkait dengan mata kuliah HAM Sipil Politik pada hari ini. Mahasiswa-mahasiswi saya yang saya banggakan dan yang saya sayangi, bahwa pada hari ini HAM Sipil Politik dalam konteks regulasi maupun nanti dikaitkan dengan hal-hal atau isu-isu spesifik tentang sipil politik di Indonesia. Ini perkenalan diri saya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Karya buku dan jurnal yang sudah saya buat berkaitan dengan HAM Sipil Politik, baik itu buku maupun jurnal, itu sudah ada beberapa menjadi referensi pembelajaran pada hari ini, baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Kemudian pembelajaran diawali dengan kontrak pembelajaran terlebih dahulu, bahwa nanti
dalam satu semester ke depan supaya pembelajaran kita dalam keadaan baik, lancar, dan sesuai harapan. Baik itu dosen menyampaikan RPS terlebih dahulu, rencana pembelajaran semester, kemudian komting juga harus hadir, kemudian perkuliahan dilaksanakan sesuai tepat waktu, kemudian juga indikator penilaian itu juga keaktifan, kehadiran UTS dan UAS, kemudian juga dilanjutkan pada seri-seri dan diskusi-diskusi. Referensinya ini cukup banyak, perspektif regulasi yang saya perkuat karena background kita dalam hukum, maka regulasi kita menjadi faktor yang penting untuk mempelajari HAM dalam konteks sipil politik. Bisa kita baca dan nanti bahan akan saya sharekan kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah ini, baik dalam bentuk buku, kemudian jurnal maupun undang-undang. Kemudian agenda pembahasan pada hari ini bahwa saya akan menyampaikan landasan hukum HAM sipil politik sebagai apa perspektif regulasi dalam kita menelaah lebih jauh tentang sipil politik, kemudian tentang pengertian HAM, kemudian juga berkaitan dengan cakupan HAM, kemudian juga berkaitan dengan pengertian HAM sipil politik, kemudian juga hubungannya HAM sipil politik atau political civil right dengan HAM ekonomi sosial budaya. Kemudian juga derivasi HAM sipil politik itu apa saja, kemudian juga luarannya itu juga apa. Target daripada pembelajaran HAM sipil politik ini harus kita dapatkan poinnya itu. Kemudian kesimpulan dan kemudian penutup. Nah, landasan hukumnya tidak saya baca semuanya. HAM sipil politik pasti landasan utamanya tertingginya itu kita mengacu pada konstitusi kita sebagai stat fundamental norma fundamental negara, stat fundamental norm. Di situ banyak sekali norma-norma, pasal-pasal, ayat-ayat yang mengatur tentang HAM sipil politik. Itu harus kita pedomani, tidak boleh tidak, karena bersepakat bahwa konstitusi kita itu adalah bagi hukum tertinggi kita. Kemudian juga undang-undang tentang HAM sipil politik, undang-undang HAM ekosok, kemudian undang-undang HAM sendiri, kemudian peradilan HAM, kemudian juga isu HAM sipil politik itu pasti akan merambah daripada pemilu Indonesia maupun pilkada di Indonesia juga, bagian daripada pengejiwantahan HAM sipil politik itu berkaitan dengan politik dan sipil hukum rakyat gitu. Kemudian pengertian HAM asasi manusia human right itu bahwa secara umum itu terbagi menjadi dua, derogable right dan non derogable right. Derogable right itu adalah hak-hak yang bisa dikurangi, sedangkan non derogable right itu adalah hak-hak yang tidak bisa dikurangi. Karena hak tersebut itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa mengurangi, manusia tidak bisa mendolimi atau mungkin menyelakai maupun menganiaya dan lain-lainnya. Sedangkan derogable right itu hak yang bisa dikurangi berkaitan dengan nanti hak-hak yang berkaitan dengan turunannya itu adalah ekonomi sosial budaya. Sedangkan non derogable right itu nanti berkaitan dengan sipil politik. Itu nanti akar daripada konsepnya itu dari situ. Misalnya sipil politik perlindungan itu berserikat, berbudaya, kemudian berkeyakinan, berkenegaraan, itu adalah sipil politik. Sedangkan ekonomi sosial budaya itu berkaitan dengan pemberian fasilitas kesehatan, kemudian perumahan, kemudian pekerjaan hidup dan layak. Tidak boleh ada kelaparan. Kita hidup di namanya negara hukum Indonesia di sini. Kemudian juga dalam hal delik kejahatan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 itu berkaitan dengan kejahatan-kejahatan genosida, berkaitan pembunuhan massal, kekerasan berbasis sara, pembantaian, penculikan dan lain-lainnya. Itu nanti harus kita petani, tetapi nanti stressing point saya, poin-poin yang saya tajamkan itu adalah HAM sipil politik. Nah, cakupan HAM
itu adalah ada yang disebut human right, itu HAM, ada disebut basic right. Sedangkan human right tadi itu adalah landasan filosofi dari Tuhan Yang Maha Esa, segala sesuatu yang pemberinya itu adalah Allah. Sedangkan basic right itu adalah hak-hak dasar, di mana HAM tersebut itu sudah terpositifikasi, sudah ternormakan, sudah dibuatkan dalam bentuk undang-undang yang bersifat nasionalitas di Indonesia ini. Nah, beda human right dengan basic right. Nah, sedangkan HAM itu bersifat universal, sedangkan hak dasar itu bersifat nasionalitas, ada di suatu bangsa maupun negara. Nah, batasannya HAM itu cukup luas sekali, sedangkan hak dasar itu adalah di suatu negara. Sedangkan pembagian HAM mencakup seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, sedangkan hak dasar itu terspesifikasi di dalam undang-undang apa yang dikehendaki negara. Misalnya negara Indonesia itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 itu tentang HAM dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 HAM dalam bidang sipil politik sudah ternormakan bahwa pemerintah dengan anggota DPR itu sepakat untuk dibuat norma namanya undang-undang. Nah, sedangkan selama tidak dibatalkan atau diubah oleh lembaga yang punya kewenangan bahwa undang-undang tersebut itu masih berlaku. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu juga pengejiwaan daripada sipil politik juga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu juga pengejiwaan daripada sipil politik dalam bentuk pilkada juga. Nah, itu beberapa hal turunan-turunan HAM dalam bidang sipil politik yang ada di Indonesia sudah ternormakan dalam bentuk undang-undang. Nah, kategori HAM sesuai batasannya ini sudah tadi. Kemudian HAM sipil politik dan ekosop. Sedangkan sipil politik itu adalah kata kuncinya itu negatif right, hak yang sifatnya negatif atau tidak boleh diintervensi jauh, diberikan kebebasan sepanjang kebebasan tadi itu tidak merugikan orang lain. Misalnya dalam berkeyakinan itu tidak boleh negara itu campur tangan, agamanya harus A, harus B, tidak boleh. Nah, itu negatif right, kebebasan yang berasal dari individu tadi itu meyakini apa. Misal dalam pemilu untuk dipilih dan memilih itu negara nggak bisa intervensi, harus pilihannya ini, pencalonannya ini, kemudian kamu nggak boleh coblos. Nah, kemudian dalam hal apalagi berserikat berkumpul, tidak boleh negara itu, tidak boleh kamu mengeluarkan pendapat seperti ini, berserikat berkumpul seperti itu konsepsi HAM dalam bentuk sipil politik atau negatif right. Nah, sedangkan HAM dalam bentuk ekosop itu positif right. Negara itu harus kreatif, inovatif, membuat kebijakan-kebijakan penganggaran berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Misalnya kuliah gratis, kemudian pendidikan dasar menengah gratis. Nah, itu pengejiwaan HAM ekosop. Negara harus kreatif, membuat kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Perumahan, banyak orang jangan sampai atau utang-utang di luar sana harus diberikan perumahan. Kemudian pekerjaan, tidak boleh pengangguran, kemiskinan, disediakan apabila itu konsepsi positif right, karena kuncinya negara itu bisa intervensi, membuat kebijakan-kebijakan kreatif, inovatif agar bisa meningkatkan kualitas hidup rakyatnya tadi. Nah, ini penting nih, basic ini. Nah, ini penjelasan tadi terkait dengan HAM negatifnya sama positif right. Sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Gimana? Pertama saya di daerah Madensi dengan 12.011 izin sebenarnya bagaimana peran hukum di Indonesia itu dalam melindungi hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, sedangkan yang terjadi di masyarakat saat ini kan masih ada politik uang atau politik itu ya Pak. Jadi itu penerapan hukumnya itu seperti apa? Oke, ya terima kasih Mbak Dina atas pertanyaannya, merespon spesifik mengenai HAM dalam bidang sipil politik tadi yang ditanyakan. Pertanyaan bagus, bagaimana untuk memberikan kepastian HAM sipil politik dalam konteks kepemiluan pilkadaan tadi.
Nah itu. Jadi di sini negara dalam ini adalah baik itu pemerintah maupun DPR kemudian punya kewenangan untuk legislasi, penganggaran maupun pengawasan, kemudian juga diturunkan dalam bentuk lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk mengurusi tadi namanya pemilu sama pilkada tadi. Istilahnya tripartit penyelenggara pemilu. Baik itu dalam bentuk KPU, dalam bentuk Bawaslu maupun di KPP. Nah itu diminta negara, tangan panjangnya negara, karena itu kan lembaga negara itu harus untuk memastikan tadi jangan sampai pemilih yang ada di Indonesia ini adalah kehilangan hak pilihnya. Kalau banyak sekali kehilangan hak pilihnya, berarti negara belum bisa maksimal untuk mewadahi hak pilihnya tadi, memfasilitasi hak pilihnya tadi. Nah, sedangkan menghilangkan hak pilih itu adalah tindak pidana pemilu dan pilkada, bisa diancam kurungan dan penjara, juga bisa diancam pelanggaran administrasi juga terkait dengan nanti rekomendasi, kemudian juga peringatan lisan tertulis, bahkan juga bisa kode etik juga bagi si penyelenggara tadi. Wabil khusus KPU, karena KPU itu punya kewenangan untuk memastikan HAM sipil politik supaya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu dipastikan pemilihnya itu adalah dapat hak pilih, baik itu hak pilih DPT, hak pilih tambahan maupun hak pilih pindahan, tidak boleh hilang. Kalau tidak bisa memastikan itu, di warning KPU, potensi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik bisa dilaporkan di KPU. Nah, tadi juga menyinggung juga, kemudian juga kaitannya dengan praktek pemilu pilkada di luar itu politik uang, itu juga pidana pemilu dan pilkada juga. Gitu. Nah itu HAM itu dalam konteks untuk memastikan HAM sipil politik tadi itu bisa diimplementasikan di Indonesia dengan konsepsi negatif right tadi tidak boleh untuk hilang, tidak boleh untuk mengintervensi, tidak boleh untuk berikan kebebasan untuk memilih apa sesuai keyakinan politiknya, memilih si A, memilih si B, memilih si D, itu adalah bagian daripada memastikan HAM sipil politik dalam ranah pemilu dan pilkada tadi. Jadi kalau politik uang itu pasal 187A untuk pilkada, kemudian kalau di pemilu itu juga pasal 325 juga, itu juga pidana juga yang berujung terbukti itu bisa kurungan dan penjara. Gitu. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Nama? Nama Dian Rasya, dengan 22, 11, mungkin tidak terlalu sulit Pak mengenai pertanyaan sebelumnya. Dari politik pun tidak jauh dengan yang namanya demokrasi Pak. Apakah kalau demokrasi itu tidak menjamin hak sipil ataupun hanya atau masih bisa disebut dengan demokrasi? Ya. Oke, terima kasih untuk menyaksikan tadi di pertanyaannya. Kalau tidak bisa menjamin, apakah bisa diartikan itu demokrasi juga? Nah, demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, from people, for people, dan to people. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu maka itu yang dikehendaki rakyat, misalnya dalam hal konteks pemilu dan pilkada, siapa yang ingin dicalonkan, kemudian ingin memilih siapa, nah itu adalah berasal dari hati nurani dan keyakinan politiknya si rakyat tadi. Rakyat secara pribadi untuk memilih, rakyat secara berhimpun, berkumpul itu adalah disalurkan dalam bentuk partai politik atau gabungan partai politik. Gitu. Sehingga itu harus dipastikan, kalau tidak maka potensi itu pelanggaran baik itu pelanggaran atau kejahatan dalam bidang sipil politik gitu. Dan konsekuensinya itu bisa beraneka ragam pelanggaran yang terjadi, baik itu pidana, baik itu administrasi, perundang-undangan lainnya maupun kode etik itu. Nah itu sanksi-sanksi saluran hukum untuk memastikan tadi supaya tidak terjadi deviasi atau belok atau mungkin tidak sesuainya itu supaya tidak fatal gitu, sehingga di on the track kan lagi, diluruskan lagi sesuai HAM sipil politik tadi. Oleh karena itu maka waktunya sepertinya sebentar lagi mau selesai. Saya akan melanjutkan lagi untuk di part bahwa
Derivasinya sipil politik tadi, kebebasan berserikat, berkumpul, berkeyakinan, berbudayaan, etika, sosialisasi, bantuan hukum, memilih dan dipilih. Ini turunan daripada HAM sipil politik. Nah, kemudian di dalam HAM sipil politik di pilkada dan pemilu, di dalam konstitusi kita itu pasal 18D bahwa pemilihan kepala daerah itu secara demokratis. Sedangkan dalam pemilu itu pasal 22E bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas rahasia, jurdil dan adil, luber jurdil, dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian turunannya tadi undang-undang yang membidangi tadi, undang-undang pemilu dan pilkada. Tapi umbrella law-nya atau payung hukumnya itu adalah dalam ranah HAM sipil politik. Nah, ini pasal-pasal dalam HAM sipil politik konstitusi, pasal 27, pasal 28 ini mengatur banyak sekali berkaitan dengan HAM sipil politik yang ada di Indonesia. Ini harus menjadi konsideran untuk diturunkan dalam bentuk undang-undang yang membidangi tadi. Lalu kekuatannya supaya ini demokratis dalam kehidupan berbangsa dan negara, tidak bisa diintervensi sesuai kebebasan, sepanjang kebebasan tadi itu tidak merugikan hak orang lain. Kemudian menjamin, melindungi, berpikir, berkreasi, berekspresi selama tidak melanggar pelanggaran orang lain, menjaga kehidupan sesuai fitrah, harkat martabat manusia supaya tidak runtuh fitrah harkat martabatnya, tidak terzalimi dan tidak tercederai. Kesimpulan, HAM sipil politik kebebasan hak dasar yang harus dilindungi oleh negara atau negara lain. Kemudian negara punya kewajiban, obligation to fulfill, kewajiban untuk memenuhi, obligation to protecting, kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk promote, kewajiban untuk promosikan sesuai undang-undang yang ada. Penutup, HAM sipil politik prinsipnya dilindungi, beda dengan ECOSOC, prinsipnya itu harus dipenuhi, fulfill. Sedangkan negara wajib mempromosikan, mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia selama lahir sampai wafat. Itu diatur semua perantara hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, sekali lagi saya buka sesi yang kedua. Silakan mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata ini. Cukup. Nah, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini materi yang pertama, nanti akan saya suguhkan materi-materi berikutnya, kedua, ketiga, sesuai RPS yang sudah saya rancang begitu. Hari ini mendalami soal ini. Untuk menunjang pengetahuan tadi, saya juga membuat buku sejumlah 6, ini juga bisa dibaca, silakan di perpus, kemudian juga bisa pinjam, bisa dibaca untuk menunjang HAM berkaitan dengan sipil politik. Buku saya maupun jurnal saya dibuka di Google Scholar saya. Itu. Terima kasih. Mari pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan faedah dan berkah untuk kita semuanya dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Saya tutup akhirul kalam. Fastabil khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.